Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi kita sudah lihat bagaimana cara menjumlahkan ya vektor. Nah, sekarang bagaimana kalau 4 vektor? Nah, kita bisa lihat di sini. Tentukan penjumlahan dari vektor A tambah B tambah C tambah D. Nah, kalau vektornya seperti yang di bawah ini ya. Jadi A dari kiri ke kanan, B miring, kemudian C miring ke bawah, D lurus ke bawah. Ya. Ini kita akan selesaikan menggunakan aturan segitiga ya. Nah, perhatikan. Jadi, tadi kalau aturan segitiga kan kita tinggal pertemukan masing-masing ujung dengan awal. Ya. Jadi vektor A, kemudian tambahkan vektor B, tambahkan vektor B, tambahkan vektor, lalu hubungkan yang dari awal ke ujung akhir. Nah, diperolehlah vektor A tambah vektor B tambah vektor tambah sampai di sini bisa dipahami? Siap, bisa Pak. Bisa Pak. Siap. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Siap. Itu panjangnya vektor A, B, C dengan D tidak bisa di bawah itu Pak. Maksudnya antara yang disoal dengan yang dijawab Pak. Harus Iya, begitu jadi, panjangnya yang disoal dengan yang dijawab Pak. iya, ini kan kesulitannya karena kita tidak memakai koordinat. Nah, ketika kita memakai koordinat pasti akan jelas bagaimana cara gambarnya itu. Oh, siap Pak. Ya, karena ini kan susahnya karena dia cuma dalam bentuk gambar. Kita ceritanya mengira saja berapa panjangnya. Ya, karena yang dibutuhkan adalah kalian paham tidak cara menjumlahkannya. Ya. Siap Pak. Jadi harusnya kalian sudah bisa bedakan cara menggambar untuk aturan segitiga maupun aturan jajar jenjang. Lanjut. Sekarang kita masuk ke sifat-sifatnya ya untuk penjumlahan. Ya, jadi sama dengan operasi pada bilangan bulat. Nah, dalam vektor juga berlaku beberapa penjumlahan vektor. Ya, yang pertama kalau ada vektor A ditambah vektor B yang sama dengan vektor B ditambah vektor A. Ya, jadi kemarin kita sudah sepakat kalau untuk menuliskan vektor itu huruf biasa, ya. Kemudian ada tanda panah di atasnya. Nah, cara lain untuk menuliskan vektor bisa dengan bilangan saja, tetapi tebal, ya. Makanya kalau kalian kayaknya tidak bisa menulis seperti itu karena tidak ada ketebalan pulpennya kan sama ya. Jadi kalau nanti kalau kalian tulis kasih tanda panah di atasnya. Ini tidak memakai tanda panah karena aturan vektor itu kalau mau ditulis huruf saja itu ditebalkan. Ya. Jadi ini tetap bacanya adalah vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Nah, itu namanya sifat komutatif. Jadi berlaku pilihannya itu yang mana duluan ya, tidak ada masalah. Mau A dulu baru B atau B dulu baru A sama saja. Nah, sifat kedua sifat asosiatif. Jadi sifat asosiatif itu sifat penggabungan ya. Artinya mau A tambah B dulu baru tambah C, sama saja kalau B tambah C dulu baru tambah A. Nah, kemudian ada elemen identitas yaitu vektor 0. Kira-kira bagaimana kalau vektor 0? Ada yang tahu? Vektor 0 itu bagaimana?
Jadi, kalau berbicara vektor 0, berarti isinya adalah 0. Sehingga kalau kita tuliskan dalam vektor kolom, vektor 0 itu adalah seperti ini. Ya. Ini adalah vektor 0. Nah, yang terakhir ada inverse. Kemarin kan kita sudah pelajari vektor berlawanan. Jadi, vektor itu bisa dibuat lawannya ya. Nah, disebut vektor negatif. Jadi kalau misalnya besarnya sama, kemudian yang berbeda adalah arahnya. Nah, misalnya vektor A dari bawah ke atas, nah, vektor min A sebaliknya, dari atas ke bawah. Jadi panjangnya sama, tetapi yang membedakan adalah arahnya. Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal cara menjumlahkan vektor ya. Nah, perhatikan, tentukan besar penjumlahan vektor S, mana vektor S itu adalah penjumlahan dua vektor, yaitu vektor P ditambah vektor Q. Nah, di mana kita ketahui vektor P-nya itu, jadi ingat vektor itu kita selalu bahas atau ungkapkan dalam vektor kolom ya. Jadi vektor P 16,2, vektor Q 14. Jadi untuk menjumlahkan vektor, kita tinggal menjumlahkan isinya itu. Jadi X dengan X, Y dengan Y. Silakan ditulis dulu. Jadi tentukan besar penjumlahan vektor S sama dengan vektor P tambah vektor Q. Jika diketahui vektor-vektornya, nah vektor P 16,2, vektor Q 14. Nah, berarti di sini ada dua hal yang harus kita lakukan ya. Apa yang pertama? Jadi untuk menyelesaikan soal ini ada dua hal yang harus dilakukan. Apa yang pertama? Yang pertama yaitu Wali, apa yang kita harus lakukan, Wali? Siapa? Apa yang harus pertama kita lakukan? Apa yang kita cari? Marcella. Apa yang kita pertama lakukan? Apa yang kita cari? Ada yang bisa? Apanya? Coba dibaca pertanyaannya, kan kita mau mencari besar penjumlahannya. Nah, berarti apa yang pertama kita lakukan? Siap, mungkin dibikinkan garis koordinatnya, Pak. Apanya? Garis koordinatnya, Pak. Kan koordinatnya sudah ada. Pertama kita harus jumlahkan dulu kan. Nah, setelah dijumlahkan, Dan X2. nah, cari besarnya. Besarnya itu adalah besar penjumlahannya. Nah, jadi seperti ini. Jadi cari dulu penjumlahan vektor P dan Q ya. Nah, jadi kalau kita mau menjumlahkan vektor P dan Q, nah, kita tinggal jumlahkan X dengan X, Y dengan Y. Nah, jadi 16 tambah 4 dan min 2 tambah 14. 14. Peroleh vektor S itu adalah 20. 12.
Nah, tadi yang ditanyakan adalah besar, ya, besar vektor. Nah, ingat kalau dia sudah merupakan hasil penjumlahan, nah tinggal dipakai rumus yang kemarin, ya, yaitu akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga diperoleh besar vektor S akar 400 tambah 144 atau akar 544. Nah, ini bisa disederhanakan, ya. Lima ratus 44 itu bisa dibagi 16. 16 dikali 34. Karena 16 sendiri sama dengan 4. Sehingga diperoleh 4 akar 34. Ya, jadi vektor, jadi tidak ada ukurannya bilang senti dan sebagainya, ya. Sehingga tadi panjang vektor S itu 4 akar 34. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas, Pak. Ya, ini. Ya, terakhir kita masuk ke pengurangan vektor, ya. Jadi kalian bisa lihat di sini kalau menjumlahkan vektor, ini yang terakhir. Ya. Jadi kalau A dikurang B itu sama saja dengan A ditambah min B, ya. Sehingga kalau misalnya seperti ini, ya, misalnya ada A, misalnya vektor A 23, vektor B 4 min 3. Jadi kalau kita mau mencari A kurang B, itu sebenarnya sama saja, kita langsung kurangkan, ya, karena kan ini vektor A kurang vektor B sama dengan vektor A ditambah min B. Nah, jadi kalau seperti ini, nah, tinggal kita kurangkan saja 2, 4. Dan ini 3 min 3. min. Ingat, kalau ada dua operasi yang berdekatan, maka yang minusnya itu dikurung. Nggak boleh menuliskan 3 min, ya. Ya, 2 kurang 4 minus 2. 3 tambah 3 6. ya, berarti vektor A dikurang vektor B sama dengan min 2, 6. Min 26. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Kalau jelas, berarti pembelajaran kita sudah selesai sampai di sini. Untuk selanjutnya kita akan membahas masalah perkalian vektor, ya. Oke.
Sampai di sini pertemuan kita. Akan ikuti pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat ya belajar. Siap. Siap, Pak. Siap.